Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buronan Interpol Adrian Gunadi ditangkap di Qatar tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Orang tua lalai, bocah umur 2 tahun di Kota Serang terkunci dalam mobil. Kecelakaan kerja, pekerja bangunan di Kota Serang tewas tertimpa beton. Diduga akibat kelalaian orang tua, balita berusia 2 tahun di Kota Serang terjebak di dalam mobil yang terkunci. Awalnya orang tua sang bocah memarkirkan kendaraannya untuk keperluan sesuatu. Karena kurang waspada, pintu mobil tertutup dari luar meski sang anak masih berada di dalam. Karena tidak kunjung bisa dibuka, orang tua sang bocah akhirnya meminta bantuan petugas damkar Kota Serang. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung mengerahkan 6 anggotanya. Setelah dilakukan proses sekitar 20 menit, petugas damkar akhirnya bisa membuka pintu dan mengeluarkan sang bocah. Berdasarkan informasi orang tua yang di lokasi ya, itu emang ada dasar awalnya juga posisi mobil itu masih menyala. Dan emang ada ibu dengan anaknya itu emang ada di dalam mobil. Dan juga pas setelah ibunya itu keluar dan ditutup pintu, tiba-tiba otomatis mengunci itu pintunya. Jadi seperti itu kronologis awalnya. Itu sekitar jam berapa Bang? Dan anaknya itu udah terkurung dalam mobil berapa jam? Kalau informasinya itu terjadi dari jam 2:30. Beruntung saat kejadian, AC mobil masih dalam kondisi menyala sehingga sang bocah tidak merasakan kepanasan saat berada di dalam mobil. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Seorang santri asal Sulawesi Selatan yang tenggelam saat berwisata di Pantai Anyer, Kabupaten Serang, ditemukan meninggal dunia. Korban tenggelam setelah tergulung ombak karena berenang terlalu ke tengah. Sebelum hilang, korban atas nama Awalul Yuri Tauhid, warga desa Bajeng, Kecamatan Patalasa, Sulawesi Selatan, berenang bersama 10 orang temannya. Korban berenang ke tengah diduga terbawa ombak. Bahkan korban sempat meminta pertolongan kepada teman-temannya di bibir pantai. Tim SAR yang mendapat informasi langsung melakukan pencarian terhadap korban. Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, tim SAR akhirnya menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Usai ditemukan, jenazah korban langsung dibawa ke pondok pesantren tempat korban belajar sebelum nantinya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Jarak 1,7 nautical mile dari lokasi kejadian. Selanjutnya, jenazah dievakuasi ke posko SAR gabungan dan diserah terimakan ke pihak keluarga di rumah duka. Petugas mengimbau masyarakat yang beraktivitas di area pantai, baik itu wisatawan maupun warga lokal, untuk selalu waspada karena gelombang laut yang tidak menentu. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.
Warga beramai-ramai mendatangi bazar beras dan minyak goreng murah untuk warga yang digelar oleh Polres Serang di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Warga rela antri hingga berdesakan untuk membeli 1 kantong beras seberat 5 kg dengan harga Rp56.000 dan minyak goreng ukuran 1 liter dengan harga Rp15.000. Harga beras dan minyak goreng yang dijual cukup murah karena apabila membeli di pasaran bisa mencapai Rp70.000 untuk 5 kg beras. Kegiatan ini juga sangat membantu di tengah kenaikan harga-harga yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Dagang, jadi sangat bermanfaat banget karena dapat harga Rp15.000 aja. Murah ya? Murah banget daripada beli di warung itu kan. Jadi kan kehidupan gitu. Bapak Terbantu Bu ya? Iya, terbantu banget karena lumayan kan kalau sekarang minyak mahal. Harganya cuma Rp56. Kalau dari pasar itu kayaknya Rp75. Ini murah Bu ya? Lebih murah ya. Membantu bagaimana? Membantu banget ya buat saya. Beli berapa? 5 kilo. Boleh 5 kilo doang? Selain bazar pangan murah, Polres Serang dan warga juga melakukan panen jagung di lahan seluas sekitar 3 hektar. Kegiatan panen raya ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Banten dan Kapolda Banten. Jumlah hasil panen sebanyak 7 ton langsung dikirim ke Bulog. 1, 2, 3. Ya, ini lahan 3 hektar ya di Kecamatan Kelompok Tani. Memang ini hasilnya swadaya dari Polres Serang. Alhamdulillah dari 3 hektar itu kita menghasilkan 7 ton per hektarnya jagungnya. Alhamdulillah hari ini dikatakan panen kita berhasil dan berkelanjutan. Nanti setelah ini kita tanam lagi, lebih luas lagi ke 5 hektar. Selain di Ranjeng ada di mana? Ada di banyak di Kopo, ada di Jawa Tengah, jadi seluruh Kabupaten Serang kita punya program 1 desa 2 hektar. So, untuk hari ini selain kegiatan panen jagung juga gerakan panen murah ya. Kita menyediakan 2 ton beras dan 200 liter minyak goreng. Warga berharap kegiatan pangan murah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan karena dapat membantu warga di tengah harga beras dan minyak yang kian naik. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.